Such times are very much like the 1930s. I've studied history, and this repeats over and over again. So if you take tariffs, if you take debt, if you take the rising power challenging the existing power, if you take those factors and look at the factors, those changes in the orders, the systems, are very, very disruptive. How that's handled could produce something that is much worse than a recession, or it could be handled well. Let's take the debt situation. Yeah. I'm sorry, go ahead. Kita berada pada titik pengambilan keputusan dan sangat dekat dengan resesi. Nah, kalau bahasa tongkrongannya sih gini, lu udah nyium bau gorengan gosong, tinggal tunggu apinya nyamber ke kompor. Jadi belum meledak tapi udah kepanasan. Dan yang bikin serem dari kalimat ini tuh bukan kata resesinya, tapi titik pengambilan keputusan. Artinya, keputusan-keputusan yang dibuat sekarang tuh bakal nentuin kita jatuh atau masih bisa ngeles. Dan tahu sendiri kan, kalau keputusan ekonomi global sekarang tuh udah kayak taruhan di meja judi. Banyak yang lebih mikirin menang politik daripada nyelamatin sistem. Dalio bilang ya, tarif Trump itu kayak ngelempar batu ke sistem produksi. Ini analoginya keren banget sih ya, tapi juga serem. Lu bayangin deh, ada mesin pabrik yang udah jalan rapi, terus ada orang iseng yang ngelempar batu ke dalam. Apa yang terjadi? Gak cuma rusak satu bagian aja, tapi bisa bikin satu lini produksi berhenti total. Apalagi kalau batu itu dilempar tiap minggu, beda arah. Kadang pakai granat malah. Bayangin deh, kalau Indonesia punya pabrik ekspor-impor yang tergantung sama bahan baku dari banyak negara, terus tiba-tiba sistem logistik dunia kena tarif, kita bukan cuma bingung kan nyari spare part-nya, tapi bisa-bisa jualan cuma modal niat aja. Gedung Putih udah nunda tarif 90 hari, tapi cuma buat negara-negara tertentu. Gimana dengan China? Ya, tetap kena, cuman infonya yang terbaru, katanya sih dibatalin. Ini sama aja kayak lu bilang semua anak dapat permen kecuali lu. Karena lu sering nyontek waktu ujian, jadi jelas ini bukan soal ekonomi doang bro. Ini soal unjuk gigi, pamer otot, dan kalau kata Dalio dampaknya itu bukan cuma ke trade balance, tapi ke trust global. Gua malah ngelihat ini sebenarnya bukan cuma perang dagang ya, ini tapi perang reputasi. Mungkin kalian bisa lihat di video gua sebelumnya. Amerika ngetes seberapa banyak negara yang mau tetap loyal. China juga ngetes siapa yang bisa diajak main bareng. Dan kita jangan-jangan malah cuma nonton aja sambil nyoba tebak, gua harus deket sama siapa nih biar nggak kelempar juga. Amerika ini udah kayak orang yang lifestyle-nya ini kebanyakan nyicil ya. Mobilnya nyicil, rumah nyicil, bahkan cetak uang pun nyicil inflasi buat masa depan. Tapi tetap bisa flexing pakai jas. Masalahnya dunia ini tuh ikut nebeng di ekonomi Amerika. Jadi kalau dia batu, kita bisa pilek barengan. Dan teman-teman yang paling ngeri, kekuatan yang naik menantang kekuatan yang ada. Lu tau lah siapa kekuatan yang ada dan siapa kekuatan yang sedang naik. Ini bukan lagi soal ekonomi, ini soal perubahan tatanan dunia baru. Kalau yang lama udah nggak relevan, yang baru bakal nuntut tempat, dan sejarah udah banyak ngasih contoh. Pergeseran kekuatan besar jarang-jarang terjadi tanpa dentuman. Dalio bahkan bilang ini bisa jadi lebih buruk dari resesi. Karena ini bukan cuma soal uang, tapi soal tatanan. Kalau semua negara mulai ngatur ulang aliansi, produksi, distribusi, kita bisa melihat efek domino yang lama banget selesainya. Dan buat negara berkembang seperti kita ini, bisa-bisa jadi korban tabrakan antar gajah. Kalau lo pikir ini cuma soal tarif, tapi nggak gitu dengan Dalio. Dia ngelihat ini ya kayak awal dari rekonstruksi ulang dunia. Dan kalau kita nggak siap mental sama strategi, kita bakal jadi figuran di film yang kita nggak ngerti endingnya ya. Dan gimana seharusnya investor kecil kayak kita ini ngadepin situasi kayak gini? Stay still bro. Tapi jangan sampai kita nggak siap juga. Kadang ya lu nggak perlu jadi Ray Dalio buat ngerasain resesi. Cukup buka portfolio lu hari ini dan tada, lu udah live drama ekonomi global episode saat Trump ngegoyang dunia.
Gue nggak nyalain ya kalau lu masih nyangkut di saham batu bara atau token kripto yang sekarang harganya udah kayak gorengan bekas cocolan. Karena emang kondisi sekarang tuh bikin investor kecil itu kayak penumpang ekonomi kelas kambing yang duduk di ujung kapal Titanic, nggak dikasih pelampung, nggak dapat informasi tapi disuruh tenang. Jadi pertanyaan bukan bakal resesi nggak sih, tapi lu siap nggak kalau beneran resesi? Karena yang kaya mah bisa pakai hedge fund, bisa ngelindungin nilai. Kita hedgingnya pakai doa sama sedekah aja. Gua sempat mikir di tengah perang dagang dan chaos global ini ada dua tipe investor. Yang pertama yang panik dan jual semua aset terus nganggur. Yang kedua yang pura-pura tenang kayak lu dan gua ini. Tapi tiap 10 menit buka trading view udah kayak mantau saldo pulsa, bro. Jadi sejujurnya reaction kita tuh harus naik level, teman-teman. Nggak cukup cuman survive, kita harus belajar baca arah angin. Dalio bilang kita ada di tengah pergeseran kekuatan global. Bro, ini bukan tentang harga naik atau turun, tapi tentang siapa yang pegang kendali dunia. Mungkin gua harus telepon bursa dulu kali ya. Halo, bursa, saya izin ya pengen cuti dulu dari volatilitas dunia pasar saham ini. Tapi nggak bisa, bro. Mau nggak mau kita tetap harus ada di papan catur ini. Cuma jangan jadi pion, minimal kita jadi bidak yang ngerti dengan strategi. Ngerti kapan harus cash is king, kapan harus diversifikasi beneran. Bukan cuma nyebar koin ke 10 token yang semuanya scam. Karena ya, reaction terbaik itu bukan panik tapi adaptasi. Mau resesi kek, mau perang dunia dagang kek, atau mau perang beneran, ya lu harus tetap belajar gimana baca arah kebijakan, gimana mikir 3 langkah ke depan, dan gimana supaya lu bisa nahan diri biar nggak ikut-ikutan hype yang ujung-ujungnya jadi exit liquidity buat para sultan-sultan itu. Jadi setelah kita semua bahas tadi, satu hal yang jelas ya, dunia ini lagi nggak jalan normal dan pasar udah nggak rasional lagi. Kalau Ray Dalio bilang ini bisa lebih parah dari resesi dan dia bilang ini nggak main-main, tapi gue percaya, justru di tengah kekacauan ada ruang buat kita berkembang. Gak usah mikir jadi miliarder dulu lah, tapi cukup jadi manusia yang bisa ngambil keputusan aja, tanpa harus ikut panik massal. Strategi itu bukan soal pilih saham yang mana ya, tapi soal seberapa fleksibel lu beradaptasi, seberapa berani lu cari info di luar headline, dan seberapa sadar lu kalau bertahan juga bentuk dari kemenangan. Kadang market itu bukan cuma soal cuan ya teman-teman, tapi cermin ketika dunia lagi goyang, pasar itu udah kayak ngacain kita sebenarnya. Dia ngomong gini mungkin cerminnya, lu tuh siapa? Investor, penjudi, atau korban FOMO yang berkedok riset? Dan dari semua instrumen yang lu pegang hari ini, mindset adalah aset yang gak bisa didiskon, gak bisa ditarifin sama si Donald Trump, dan gak bisa dihancurin sama resesi. Gue bukannya ngajarin lu ya untuk biar jago prediksi market. Gue ngajak lu buat belajar bareng cara baca tanda-tanda zaman. Karena dunia yang berubah butuh investor yang gak cuma ngincer cuan teman-teman, tapi juga ngerti konteksnya di mana. Investor yang gak cuma pinter baca chart, tapi juga bisa baca arah sejarah. Jadi kalau lu tanya kita harus invest di mana, ini jawaban jujur gue ya, investlah di pengetahuan, invest di nalar sehat, invest di komunitas yang gak hanya sekedar nanya buy or sell, tapi nanya kenapa kita harus peduli. Karena kalau ekonominya runtuh, lu masih punya satu komoditas yang paling tahan banting, yaitu kesadaran. Dan itu bro, gak bisa dibeli di market. Gua dari saham otodidak bukan yang paling ngerti, tapi paling gak gue udah ngajak lu mikir, bukan cuma ngeklik buy. See you.